Halo teman-teman semuanya, saya Puja Maria. Hari ini saya akan menjelaskan dan berbagi informasi terkait dengan sistem informasi keuangan pemerintah dengan beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa, yaitu segala sesuatu bentuk pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk diberikan kembali kepada masyarakat. Pengadaan barang dan jasa terbagi atas dua jenis, yaitu swakelola dan melalui penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri, dan melalui penyedia berarti bahwa penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontraknya. Selanjutnya, prinsip pengadaan barang dan jasa terdiri atas 7 hal, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dengan tujuan pengadaan barang dan jasa, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang tepat, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM dan pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, serta mendorong pemerataan ekonomi dan pengadaan berkelanjutan. Dengan pihak pelaksana pengadaan barang dan jasa, yaitu pengguna anggaran, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran atau KPA adalah pejabat yang ditetapkan untuk menggunakan APBD, pejabat pembuat komitmen atau PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, dan unit layanan pengadaan atau ULP yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang bersifat permanen. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang kedua, yaitu pengadaan barang dan jasa lanjutan, di mana hal ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, di mana diperlukannya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan, serta aturan perundangan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengadaan barang dan jasa terdiri atas 2 jenis, yaitu swakelola dan melalui penyedia. Untuk swakelola sendiri terdapat 4 tipe, yaitu tipe yang pertama dilakukan dan direncanakan oleh perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Lalu tipe yang kedua yaitu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah lain sebagai pelaksana swakelola. Tipe yang ketiga yaitu swakelola dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola, dan tipe yang terakhir yaitu dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Dengan tim penyelenggara yang terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Selanjutnya, dalam penggunaan penyedia, terdapat metode pemilihan penyedia. Yang pertama ada tender, yang kedua penunjukan langsung, seleksi, pengadaan langsung, serta e-purchasing. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung lainnya. Pokok bahasan selanjutnya adalah siklus pencairan anggaran. Ketika Kementerian Negara atau lembaga ingin melakukan pencairan dana, maka sebagai dasar pelaksana pengeluaran negara harus mengacu pada DIPA. DIPA berfungsi menjadi batas tertinggi pengeluaran serta tidak dapat dilakukan apabila alokasi dana yang ingin dicairkan tersebut tidak terdapat atau tidak sesuai dalam DIPA. Pihak-pihak yang berkaitan dengan siklus pencairan anggaran yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara pengeluaran. Dan dokumen yang terkait dengan siklus pencairan anggaran yaitu surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, arsip data komputer, surat perintah bayar, dan surat perintah pencairan dana. Selanjutnya, siklus pencairan anggaran terdapat 2 jenis, yaitu uang persediaan dan pembayaran langsung. Uang persediaan berarti bahwa uang muka kerja Satker yang mengadopsi sistem Inpres Fund dalam pengelolaan kas kecil. Sedangkan pembayaran langsung adalah pembayaran dari Bendahara Umum Negara atau KPPN kepada rekanan atau pihak ketiga. Contoh dari uang persediaan yaitu belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain, dan untuk pembayaran langsung yaitu penyediaan atas dasar perjanjian dan keperluan belanja pegawai non-gaji induk. Pokok bahasan selanjutnya adalah pelaporan keuangan pemerintah LKPP. Penyusunan LKPP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan terdiri dari LRA, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, LAK, dan CALK. Selanjutnya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP terdiri atas SABUN dan SAI. SABUN berarti Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN, dan SAI adalah pelaporan keuangan instansi yang dilaksanakan pada tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya, tahapan SABUN yaitu yang pertama,
UA Bun Daerah, UA KK Bun Kanwil, UA Kabun Pusat, UAP Bun AP, dan UA Bun. Sedangkan tahapan untuk SAI yaitu UA KPA, UA PPAW, UA PPA S1, dan UA PA. Selanjutnya adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi memiliki tujuan yaitu meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan di neraca. Proses ini dibantu dengan sistem yang bernama e-Recon LK. Lalu hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam berita acara rekonsiliasi. Pokok bahasan berikutnya adalah pengawasan internal pemerintah, di mana terdapat beberapa fungsi pengendalian. Yang pertama, preventive control. Ini adalah merekrut pegawai yang berkualifikasi, memisahkan tugas antar personil, mengatur akses terhadap aset, fasilitas, dan informasi. Selanjutnya adalah detective control, yaitu mengecek adanya duplikasi perhitungan dan melakukan rekonsiliasi bank. Dan corrective control, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah, melakukan evaluasi dan modifikasi sistem. Sistem pengendalian internal dilakukan untuk menjamin pengamanan aset, menjaga catatan instansi agar selalu tepat dalam menyediakan laporan keuangan, menyediakan informasi yang akurat dan andal, menyediakan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang berlaku, meningkatkan keefisienan kerja instansi, dan instansi mematuhi kebijakan hukum dan regulator. Selanjutnya, unsur sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas 5 hal. Yang pertama, lingkungan pengendalian, lalu penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Selanjutnya adalah aparat pengawasan intern pemerintah. Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kegiatan APIP ini terdiri atas 2, yaitu kegiatan penjaminan kualitas atau quality assurance, terdiri dari audit, evaluasi, review, dan monitoring, serta kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas atau kegiatan consulting. Pokok bahasan yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk auditing. Auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis dari pemeriksaan keuangan pemerintah yaitu internal dan eksternal, di mana hasil akhir dari audit eksternal ini adalah berupa opini yang terdiri atas wajar tanpa pengecualian atau WTP, wajar dengan pengecualian atau WDP, tidak wajar, serta tidak memberikan pendapat. Selanjutnya, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berikut adalah informasi-informasi terkait dengan sistem informasi keuangan pemerintah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.